Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Chan Billy. Di video kali ini saya berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Karena ada permintaan dari sahabat-sahabat subscriber saya, kok tolong dong main ke kandangnya Mas Junet lagi, atau bisa dibilang tim Kenwood. Nah, sekarang saya sudah berada di markasnya tim Kenwood. Langsung aja yuk. Mas Junet, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya Mas Junet ya. Baik. Mas Junet boleh say hello ke teman-teman? Ya, halo teman-teman. Semoga teman-teman sehat ya. Mas Junet, Ya. kemarin ini kan posisi lagi lockdown. Iya. Nah, Mas Junet melatih ikannya nggak sih? Kemarin lockdown saya nggak ngelatih kepilih. Oh, Jadi saya lock cuman di sini. Berarti hampir 2 bulan. 2 bulan? Nggak keluar ke kolong. Oh. Mm-mm. Terus latihnya di rumah saja? Cuma di rumah, rawatan di rumah kepilih. Jadi di sini nggak bisa keluar ngelatih ke kolong rame-rame, juga nggak boleh juga sini ya. Nah, jadi cuman latihan rawatan jemuran yang cuman di rumah. Di rumah aja ya. Ya. Sejak kapan Mas Junet hobi merpati sih? Dari tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 saya itu lulus sekolah, langsung saya main dunia perkolongan. Sama kakakku dulu. Sama kakakku Mas Sobe itu bareng, sama kakakku Mas Agus juga bareng, juga pada suka kakak-kakakku sama burung. Nah, itu akhirnya main bareng sampai sekarang. Sampai sekarang. Mas Junet ini berapa saudara? Anak keberapa? Saudara saya 7. Yang laki-laki 5. Laki-laki 5. Nah, itu suka burung semua 5 itu. Mas Junet anak keberapa? Anak yang ke-6. Ke-6. Oh, iya. Terus kakak-kakak Mas Junet yang hobi merpati siapa aja kalau boleh tahu Mas Junet? Kakakku yang pertama Mas Sobe, Mas Sobe, terus Mas Solis, Mas Agus, saya, terus adikku Zuhri itu yang jadi ngelepek yang di sini juga. Itu tak suruh ngelepek, ngelatih kadang tak suruh joki waktu lomba gitu kok pilih buat serep saya dia. Terus mereka pakai tim apa ya kalau boleh tahu Mas Junet? Kalau dulu saya timnya Halilintar bareng sama kakakku. Setelah itu saya punya burung nama Kenwood yang membuat nama saya itu menjadi besar dari burung itu. Akhirnya saya pindah ganti tim. Tim Halilintar dipegang kakakku kepilih. Tapi setelah dia pegang Halilintar, saya pegang Kenwood. Namanya tak balik, nama tim saya sekarang Kenwood gitu. Kalau misalkan lagi ada lomba besar gitu, nah kakak-kakak sama Mas Junet gabung nggak sih satu tim? Apa pisah? Pisah. Beda-beda kok. Iya. Oh, tarung ya? Iya. Saudara tarung. Ya? Walaupun saudara tarung. Soalnya yang penting keluarga rukun. Kalau masalah permainan burung ya sendiri-sendiri gitu kok. Nah, saya masih penasaran nih. Awal Mas Junet main merpati itu belajar sama siapa? Apa bisa sendiri otodidak gitu loh? Kalau saya otodidak. Nggak ada yang ngajarin dari nol sampai saya sekarang. Itu saya belajar burung 14 tahun kepilih. 14 tahun, lama ya Mas? 14 tahun itu baru bisa semuanya itu 14 tahun. Jadi segitu lamanya kepilih, nggak mudah untuk main burung langsung pandai pintar, itu nggak bisa. Kalau pingin bisa semua ya harus belajar walaupun otodidak. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang pintar bisa tanya. Kalau saya dulu mau tanyanya sama siapa? Soalnya pemain burung dulu kan masih juga buta semua, belum pada tahu permainan burung kolong itu gimana belum, masih awam semua kok pilih. Makanya saya belajar sendiri otodidak. Sendiri. Nah, Mas Junet kan belajar main merpati udah 14 tahun ya kurang lebih ya? Ya, mau 20 tahun ini. Mau 20 tahun sama sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh nggak saya jadi murid Mas Junet? Karena teman-teman saya juga masih banyak belajar ya. Jadi di dunia merpati ini ilmu merpati bisa dibilang
luas ya Mas ya. Luas, banyak banget. Jadi mungkin bisa dibilang nggak ada yang hebat atau gimana ya Mas? Iya, nggak ada yang hebat, nggak ada yang nomor satu, nggak ada. Pasti saya baik jokinya, baik ngerawatnya, ngelepeknya, pasti nanti ada tukulan lagi yang baru lagi yang lebih baik dari saya, mungkin bisa aja ada kok pilih. Jadi semakin perkembangannya burung kolong sekarang kan semakin pesat. Mungkin banyak joki yang banyak yang belajar, yang melebihi saya mungkin bisa gitu. Mas Junet kan sering ikut-ikut perlombaan. Pernah nggak sih merasa dicurangi sama lawan-lawannya? Ayo. Kalau saya lomba, tiap lomba saya dinakalin. Tapi saya nggak pernah dendam sama orang itu, benci sama orang itu, saya enggak. Yang penting saya main lomba udah mau dinakalin, silahkan, mau enggak ya silahkan. Tapi ada rasa kesel nggak? Ya kesel, tapi di waktu itu. Tapi setelah itu ya udah selesai, ya udah. Gitu. Dari dulu kok pilih. Kalau dicurangin sering. Gitu. Sering ya. Nah, teman-teman mau nanya nih Mas Junet. Mas Junet pernah nggak sih ngerasa jenuh dalam hobi merpati gitu, jenuh gitu, bosen nih gitu loh? Pasti semua orang merasakan itu semua. Oh, pernah juga ya Mas? Pasti pernah. Pasti kejenuhan pernah dirasakan seorang pemain burung, seorang punya kepandaian apapun pasti punya kejenuhan kok pilih. Semua orang pasti mempunyai itu. Terus mengatasinya gimana nih Mas? Kalau saya mengatasi itu, hobi saya mancing. Oh, mancing? Suka mancing ya Mas? Main bola, main minto. Nah itu saya lampiaskan ke situ kok pilih. Jadi nggak otodidak di burung, terus saya enggak. Jadi saya butuh hiburan juga yang lain, bukan burung. Kayak gitu kok pilih. Mas Junet kan ikut perlombaan merpati ini udah lama. Pernah nggak sih merasa nggak juara-juara gitu? Pernah, itu saya 4 tahun. 4 tahun dari 2010 sampai 2014 setelah saya mendapatkan, nah itu QQ. Itu yang menaikkan nama saya juga, QQ juga kepilih. Dari 4 tahun itu saya juara di lokalan kepilih. Kalau lomba nasional saya nggak pernah juara. Itu selama 4 tahun. Pasti semua joki pasti merasakan itu. Nggak bisa yang abadi terus lancar, nggak ada. Berarti butuh proses ya Mas? Tetap butuh proses. Nah itu buat pengalaman saya dari situ kepilih. Makanya saya pengen main burung biar stabil gitu. Jadi saya main burung ternak sendiri. Saya harus menciptakan burung-burung yang berkualitas, yang bagus, biar saya itu nggak kayak dulu di waktu 4 tahun. Di waktu 4 tahun itu saya burung nggak punya burung bagus kok pilih, susah mendapatkan burung bagus, susah. Nah akhirnya buat pengalaman saya, nah ini sekarang saya mau buat player yang banyak, juga player dari anakan sendiri yang bagus-bagus, biar saya itu stabil gitu. Jalan keluarnya saya ya harus gitu. Kalau saya burungnya sedikit, kualitasnya nggak bisa menyaingin tim-tim besar, mungkin saya bisa kayak dulu lagi gitu kok pilih. Gitu. Nah ini kan nyangkut masalah Mas Junet kan ternak juga nih. Mas Junet kenal nggak sih istilah inbreed, line breed gitu loh? Kayak kalau inbreed, line breed saya nggak kenal kepilih. Jadi saya itu ternak, ya ternak menurut saya bagus, temuin ini ya saya juduin gitu. Dari tentu Mas Junet ngeliat dari karakter masing-masing ya? Karakter masing-masingnya burung. Jadi mau buat ternak kan indukan saya. Yang cowok tahu karakter, yang cewek dari silsilahnya tahu karakternya juga. Gitu. Itu sangat pengaruh ya Mas? Itu sangat pengaruh. Nggak bisa burung ini bagus sama bagus dijodohin nanti keluar bagus, nggak bisa kau pilih. Apalagi ternak kencang ketemu kencang gimana tuh? Nggak, belum tentuan itu keluarnya kencang gitu. Gitu. Tapi kalau menurut saya ya, Mas Junet ini termasuk orang sukses di burung. Kenapa? Karena player-player yang dihasilkan itu berdasarkan piikannya sendiri gitu loh. Kalau menurut saya ya, kebanyakan saya sukanya dari dulu memang ternak kok pilih. Soalnya merasa saya dulu itu
nggak mampu untuk beli burung-burung yang bagus, burung-burung yang mahal. Saya nggak mampu untuk membelinya. Jadi makanya saya paling belinya biik, saya oplos-oplos dulunya gitu kok pilih. Kalau beli burung yang udah jadi, yang udah juara mungkin nggak mampu belinya. Mahal ya sekarang ya, Udah mahal, apalagi sekarang kok pilih. Mungkin Aduh. lebih nggak mampu lagi. Harganya udah ratusan ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau nanya nih ke Mas Junet. Mas Junet, gimana sih memilih merpati bagus? Kalau merpati bagus, merpati kolong itu kalau menurut saya kok pilih Iya. lar yang bagus. Lar yang bagus itu seperti apa? Bulat-bulat? Larnya ya yang bulat, yang apa? Nutup rapi gitu kok pilih. Itu menandakan apa? Itu Tinggi ya? terbangnya tinggi. Oh, terbangnya tinggi. Nah, itu kalau apa? Badan dikala itu biasanya yang keker. Oh, yang keker. Biar sprint terbangnya bagus. Oh, gitu. Terus cupitan harus keras. Rapet apa renggang gitu? Agak renggang, nggak rapat kok pilih. Oh, nggak rapat. Tulangannya harus yang keker kalau itu burung kolong. Tipe burung kolong yang kayak gitu. Terus untuk matanya? Mata yang bening, yang bagus, yang tua gitu matanya kok pilih. Nah, Mas Junet sendiri seneng mata burung itu mata jagung, mata pilo, apa mata asem? Kalau mata saya nggak pengaruh, saya pengaruh? suka semua. Kadang kan Kalau ada mata, yang bilang kan kalau misalkan mata putih nggak kuat panas. ya, Ya kan? mm-mm. Terus kalau bisa cari mata merpati itu yang merah. Yang merah, gitu, ya. pikirannya. Nah, tapi kalau saya nggak gitu kok pilih. Yang penting mata putih yang bagus ya saya pakai, mata hitam yang bagus juga saya pakai, juga yang mata kuning jagung yang bagus ya saya pakai. Terus Yang kalau penting matanya bagus gitu ya, kok. terus kalau misalnya paruh itu ada ini nggak sih Mas pengaruhnya? Gitu. Kalau paruh itu biasanya ya yang bagus yang kecil kok pilih, Yang kecil. nggak terlalu besar lah. Kalau Apa yang tipis? Kadang kata orang nggak terlalu tipis, Nggak yang terlalu sedang tipis. lah, Sedang yang ya? sedang. Mas Junet kan sering ya, maksudnya kan yang Mas Junet lomba itu sering podium seperti itu ya. Ada rasa bangga nggak sih Mas ngelatih dari nol sampai juara gitu? Nah itu kepuasan saya itu kok pilih. Oh, Nah, yang paling puas menurut saya pemain burung yang hasil dari ciptaan sendiri dilombain sampai juara itu paling membanggakan. Paling seneng, puas banget nah itu. Iya, soalnya Gitu, saya Kak lihat Billy. kan player Mas Junet nggak ada yang beli ya? Iya nggak ada. Kalau sekarang udah burung produk sendiri kok pilih. Nggak ada burung luar. Beli pun saya nggak mampu kok pilih. Iya. Terus saya mau nanya nih Mas, suka Iya, iya. dukanya main merpati itu apa sih? Kalau suka biasanya waktu juara. Waktu juara. Ngelatih burungnya, dilatih piannya bagus, itu sukanya. Ya, dukanya. Kalau dukanya burung itu hilang, itu dukanya. Kadang nyari burung yang disukain, burung udah bagus, terus hilang itu rasanya dukanya. Nah itu di situ gue pilih. Menurut Mas Junet nih, permainan merpati kolong ini dari yang dulu sama yang sekarang ada bedanya nggak sih? Ya bedanya banyak. Gua Banyak ya. pilih. Contohnya? Kalau zaman dulu di Pekalongan. Lomba pesertanya belum sebanyak ini perbedaannya. Ya. Kalau sekarang kan peserta udah banyak, Ya, betul. para pemain udah tim-tim besar semua rata. Kalau kualitas burung, kalau zaman dulu burung mewah banyak kok pilih. Tapi kalau sekarang burung mewah itu paling sedikit, yang ada paling 1-2. Kalau dulu banyak kok pilih. Kalau sekarang banyaknya rata. Kualitas burungnya udah sama rata gitu kalau sekarang bedanya gitu. Mas Junet kan ada bilang tim besar. Nah, yang dimaksud Mas Junet ini tim besar itu apa? Apa badannya pada gede-gede jadinya tim besar? Apa mempunyai burung yang bisa dibilang mahal-mahal? Apa? Ya gitu juga kok pilih. Sekarang tim besar, namanya tim besar sekarang kan burungnya banyak, burungnya mahal-mahal, yang punya orangnya kuat-kuat. Kalau sekarang
Kalau zaman dulu kan yang besar, tim besar paling sedikit kok pilih. Tapi mempunyai burung yang kualitasnya mewah-mewah setiap satu timnya. Jadi susah untuk dikalahin, itu susah kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan juaranya gonta-ganti terus. Kalau dulu itu terus. Jadi nggak bisa tim kecil itu bisa juara gitu kok pilih kalau zaman dulu. Kalau sekarang tim kecil pun udah bisa punya burung bagus, udah merata gitu kok pilih. Kalau dulu burung yang mewah yang punya tim-tim besar kok pilih. Kayak tim saya mempunyai 1 apa 2, nanti timnya siapa lagi mempunyai 2 apa 3, itu burung yang susah dikalahin gitu. Berarti masing-masing ada jagoannya ya? Jagoannya mewah kok pilih itu, kebanyakannya yang dulu gitu. Berarti sekarang terah apa sudah merata ya Mas? Sudah merata. Nah itu yang sekarang itu terah burung dulu semua, udah merata. Makanya kualitas burung sekarang orang ternaknya udah pada pinter, udah pada maju. Jadi kualitas burungnya udah keluar banyak yang bagus sekarang gitu. Ya, Mas, saya mau nanya lagi nih. Mas Junet selain hobi merpati ini usahanya apa? Ada usaha nggak sih Mas? Soalnya kan Mas Junet ya karyawan ada. Iya. Gitu. Maksudnya ada usaha lain nggak sih selain di merpati? Kalau usaha saya di teman kok pilih. Paling saya tanam saham gitu. Tanam saham. Paling tak pasrahin sama temen. Soalnya saya bukan bidangnya saya. Gitu. Kalau saya ngikut-ngikut, saya lebih baik yang tahu aja lah, yang paham. Saya pahamnya di burung ya, saya ngolahnya di burung. Gitu. Kalau di temen usahanya itu paham ya, saya saham di situ. Jadi saya nggak mau ikut campur urusan pekerjaan saya yang saham di temen itu, saya nggak mau ikut campur itu. Nah, Mas Junet sendiri mau nggak naruh saham di saya? Harusnya kau pilih, harus angkat. Apalagi. Terus menurut Mas Junet nih, pencapaian tertinggi di dalam karir Mas Junet di merpati itu apa? Itu di karir merpati saya di puncak saya itu tahun 2008 kok pilih. 2008. Di waktu itu saya pegang player itu ada 8. Itu burungnya mewah-mewah semua, susah untuk dikalahin. Bisa disebutkan namanya? Yang 1 Queen, terus Sampurna, terus Sutra, terus Lea, terus Lapindo, Casper, Permata, terus Meteor. Gitu. Nah, di antara itu yang paling kesayangan Mas Junet siapa? Itu burung kesayangan semua kok pilih. Semua. Itu. Kalau saya burung nggak ada yang saya sayang. Semua gitu. Saya sayang semua. Semua gitu. Rata ya? Rata. Kalau pilih kasih gimana Mas? Saya nggak. Sifat saya nggak kayak gitu kok pilih. Nggak kayak gitu ya. Kalau main burung udah sering juara kan udah membanggakan saya. Nah itu kalau nggak disayang kan juga gimana gitu, walaupun dia hewan kok pilih. Jadi saya ratain, sayang semua. Gitu. Nah, di antara 8 yang Mas Junet sebut ini, ada nggak sih terahnya sampai sekarang nih? Masih ada? Nah, itu masih ada, tapi darahnya dari Casper, Lea ada, Queen, terus Sampurna yang darah di sini masih ada darah itu. Burung-burung saya yang lama. Terus itu ada darah-darah kayak banteng seperti itu enggak? Itu ada. Ada, Mas? Ada, juga ada. Itu Lea kan darahnya dari banteng kok pilih. Kalau Lea itu cucu banteng masuknya. Itu terah saya terah lama semua, tapi waktu dulu kan burung beli. Banyakannya beli kok pilih. Yang anakan sendiri paling Queen. Queen ya. Kalau yang lain itu burung beli semua kok pilih. Berarti sekarang tinggal memetik anak-anaknya. Iya. Mas Junet, ya, bisa nggak kasih motivasi nih ke teman-teman nih biar pada semangat yang baru terjun ke dalam dunia merpati gitu loh? Ya, bisa. Yang penting teman-teman itu main yang 1 sabar, 2 harus jangan putus asa. Kalau main burung itu banyak ujiannya kok pilih. Kadang baru main burungnya hilang, bosnya udah marah-marah gini-gini, kadang udah bosan, kadang jokinya kurang bagus, bosnya juga gimana gitu. Yang penting harus sabar, harus jangan putus asa gitu kok pilih. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Yang penting modal nomor 1 utama ya. Modal utama.
Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video saya bersama Mas Junet ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Sing penting Yakin.